Trump dan Melania merayakan Halloween di Gedung Putih. Acara ini rutin digelar setiap tahun. Robot humanoid Neo namanya bisa jadi asisten rumah tangga cerdas bagi penggunanya. Palestina Cinema Days 2025 hadir di Indonesia bisa memicu solidaritas. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Trump dan Ibu Negara Amerika Melania Trump merayakan Halloween di Gedung Putih. Trump dan Melania menyambut anak-anak yang meminta permen Halloween. Acara ini menjadi tradisi tahunan. Trump baru kembali ke Amerika usai kunjungan kerja ke Asia selama 6 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump mengadakan pesta Halloween di Gedung Putih pada Kamis malam 30 Oktober 2025 waktu setempat. Trump dan Melania Trump menyambut ratusan tamu. Keduanya muncul di halaman selatan saat malam mulai gelap, diiringi orkestra lagu Michael Jackson berjudul Thriller. Trump dan Melania tidak mengenakan kostum Halloween. Trump menggunakan setelan biru dan dasi merah dengan topi merah bertuliskan USA, sedangkan istrinya mengenakan mantel coklat. Pasangan ini membagikan batang coklat Hershey dan Twizzlers dalam kotak berlogo segel presiden kepada barisan anak-anak dan orang tua mereka yang membentang sepanjang jalan masuk. Di antara anak-anak menghadiri pesta Halloween ada anak-anak anggota militer dan staf Gedung Putih. Tradisi Gedung Putih dilanjutkan meski baru kembali dari perjalanan 6 hari ke Asia. Trump menjalani lawatan kerja ke Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan bilateral di Bandara Internasional Gimhae di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Busan, Korea Selatan. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, diantaranya Amerika menurunkan tarif impor produk Cina dari 57% menjadi 47%. Hello, Mr. President. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Busan, Korea Selatan pada Kamis 30 Oktober 2025. Pertemuan berlangsung selama 1 jam 40 menit. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, menandai gencatan senjata baru di tengah ketegangan perdagangan dan geopolitik antara dua ekonomi terbesar di dunia. Trump mengumumkan sejumlah hasil kesepakatan, di antaranya Amerika Serikat akan menurunkan tarif impor China dari 57% menjadi 47%. Menurut Trump, hasil kesepakatan langsung disetujui Xi Jinping. Kebijakan baru ini akan segera berlaku dan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. Kesepakatan lain, China menunda pembatasan ekspor mineral tanah selama 1 tahun. Trump menyebut hasil ini sebagai kemenangan besar bagi industri teknologi dan energi bersih Amerika Serikat. Langkah ini, menurut Trump, memberi waktu bagi Amerika memperkuat rantai pasokan domestik. Kesepakatan lain, China kembali membeli kedelai dan produk pertanian termasuk sorghum dari Amerika. Selama ini tertahan akibat perang dagang. Rencananya, China akan membeli 12 juta ton kedelai hingga akhir tahun 2025 dan 25 juta ton per tahun selama 3 tahun ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima penghargaan tertinggi negara Korea Selatan yaitu Grand Order of Mugunghwa serta sebuah replika mahkota emas dari periode Kerajaan Silla. Penghargaan dan pemberian medali tertinggi sebagai simbol era baru kerjasama antara Korea dan Amerika Serikat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan rombongan berada di Museum Nasional Gyeongju pada Rabu 29 Oktober 2025. Di sini, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menganugerahkan Grand Order of Mugunghwa merupakan penghargaan sipil tertinggi di Korea Selatan pada Trump. Anugerah ini diberikan sebagai pengakuan atas upaya perdamaian di semenanjung Korea. Trump merupakan Presiden Amerika pertama menerima penghargaan tersebut. 무궁화는 영원의 의미를, 훈장에 새겨진 월대가는 평화, 자유, 승리를 근거하는 최고의 right now. Thank you so much. We'll cherish it. Thank you very much, everyone. Selain itu, Presiden Lee juga mempersembahkan sebuah replika mahkota emas dari era kerajaan Silla sebagai hadiah simbolik kepada Trump. Mahkota emas melambangkan sejarah Silla mempertahankan era perdamaian jangka panjang di semenanjung Korea. Hadiah mahkota emas melambangkan era baru koeksistensi damai dan pertumbuhan bersama di semenanjung Korea diupayakan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam pidatonya, Trump menyebut hadiah sebagai kehormatan besar dan menegaskan kembali komitmen memperkuat aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Momentum, penghargaan, dan hadiah emas tidak lepas dari negosiasi perdagangan. Korea Selatan dan Amerika Serikat dikabarkan menegosiasikan investasi senilai hingga 350 miliar dolar Amerika. Di balik kemeriahan upacara, sejumlah warga di Seoul menggelar aksi demonstrasi menolak pemberian penghargaan karena dinilai pemberian hadiah mahkota emas terlalu berlebihan. Beralih ke kabar lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand mengungkap temuan produk herbal populer Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2. Produk tersebut dinyatakan gagal memenuhi standar kesehatan usai hasil uji laboratorium menunjukkan ada kontaminasi mikroba berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA Thailand mengungkap temuan produk herbal populer Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2. Dalam laporannya, FDA Thailand menjelaskan sampel inhaler herbal dikumpulkan Departemen Ilmu Kedokteran diteliti secara menyeluruh. Hasil analisis laboratorium menunjukkan jumlah total mikroba aerobik hamir dan jamur melebihi batas keamanan. Selain itu ditemukan bakteri Clostridium spp bisa memicu masalah kesehatan serius jika terpapar dalam jumlah tinggi. Temuan ini dinilai melanggar standar ditetapkan Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand mengenai mutu, kemurnian, dan keamanan produk herbal. Mengutip dari channel News Asia, inhaler herbal ditarik akibat kontaminasi mikroba, khususnya jumlah gabungan ragi dan jamur, serta keberadaan bakteri Clostridium spp. Produk Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2 terdaftar sejak tahun 2021 oleh perusahaan Hong Thai, Panih. Temuan terbaru membuat FDA membuka hasil pemeriksaan ke publik sebagai langkah perlindungan konsumen. FDA Thailand menghimbau masyarakat lebih waspada dalam membeli dan menggunakan produk herbal serta memastikan izin edar produk masih berlaku sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Otoritas sedang mempertimbangkan langkah hukum mengenai pelanggaran standar produksi. Ini dilakukan untuk menjamin industri herbal mematuhi regulasi keamanan dan kualitas produk. Hong Thai Herbal menyatakan sudah menarik peredaran batch terdampak dengan nomor produksi 000332 diproduksi pada 9 Desember 2024 dan kadaluarsa pada 8 Desember 2027. Terdapat 200.000 unit dalam batch ini ditarik. Dalam pernyataannya di Facebook dikutip pada Jumat 31 Oktober 2025, perusahaan Hong Thai Herbal mengaku dan menerima hasil inspeksi FDA Thailand. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, perusahaan teknologi dan robotika asal California OneX meluncurkan robot humanoid terbaru bernama Neo. Robot ini diciptakan membantu pekerjaan rumah sekaligus menjadi asisten pribadi bagi penggunanya. Harga pre-order deposit sebesar $20.000 Amerika Serikat atau setara 320 juta rupiah.
Perusahaan teknologi dan robotika asal California OneX meluncurkan robot humanoid terbaru bernama Neo. Neo mampu mengerjakan tugas ringan seperti membuka pintu, mengambil barang, hingga menyalakan lampu. Robot ini diciptakan membantu pekerjaan rumah sekaligus menjadi asisten pribadi bagi penggunanya. Dalam pernyataannya, OneX membuka pre-order robot Neo. Robot ini bisa dikendalikan melalui suara atau aplikasi. Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, CEO OneX, Ben Bornich, mengungkapkan sistem AI Neo masih dalam tahap pembelajaran. Setiap pembeli diminta menyetujui akses operator manusia untuk memantau melalui kamera robot. Data ini digunakan untuk melatih kecerdasan Neo agar lebih mandiri. Tahap awal, sebagian besar pekerjaan Neo dikendalikan operator jarak jauh. Pengguna bisa mengatur jadwal dan perintah melalui aplikasi sehingga privasi tetap terjaga. Robot Neo hadir dalam 3 varian warna, yaitu coklat muda, abu-abu, dan coklat tua, dengan harga pre-order deposit sebesar $200 Amerika Serikat atau sekitar 3,2 juta rupiah. Atau menyiapkan dana $20.000 Amerika sekitar 320 juta rupiah untuk akses awal. Neo juga disewa dengan biaya langganan $499 Amerika atau sekitar 8 juta rupiah per bulan. Informasi selanjutnya, studio kreatif asal Stockholm, Swedia membuat gebrakan unik dengan memasang roller coaster di dalam ruang kantor mereka. Proyek ini diklaim sebagai roller coaster kantor pertama di dunia. The Great Exhibition, sebuah kreatif studio di Swedia, menciptakan pengalaman kerja tak biasa dengan cara membangun roller coaster di dalam kantor. Proyek ini disebut The Frontal Loop, memiliki trek sepanjang 60 meter melintasi area kerja, dapur, dan gudang. Pemberian nama The Frontal Loop terinspirasi dari bagian otak yang berperan dalam kreativitas, pengambilan keputusan, dan memori. Kreatif Director Per Cromwell menjelaskan awal ide ini terlihat mustahil dan konyol, namun berhasil direalisasikan sebagai sumber inspirasi dan simbol keberanian melampaui rutinitas. Pemirsa, Fay Webster Invitational 2025 merupakan festival besutan musisi asal Atlanta Fay Webster digelar pada 25 dan 26 Oktober 2025. Ajang ini memadukan olahraga, hobi, dan pertunjukan musik, menghadirkan suasana laid back. Penampilan semakin meriah dengan menghadirkan cabang kompetisi yaitu catur, yoyo, dan live ball. Fay Webster Invitational 2025 merupakan festival besutan musisi indie pop asal Atlanta Fay Webster digelar pada 25 dan 26 Oktober 2025. Festival tahun ini merupakan edisi kedua, jauh lebih meriah dibandingkan festival sebelumnya yang hanya menampilkan satu kegiatan. Acara kali ini diperluas menampilkan kompetisi lebih beragam dari duel catur, trik yoyo, hingga pertandingan live ball. Salah satu momen paling disorot adalah pertandingan catur antara Fay Webster dan rapper ternama Tyler, The Creator. Duel berlangsung sengit dan disaksikan teman-teman musisi lain. Ujungnya, Tyler, The Creator sukses menumbangkan Webster. Momen ini dibagikan akun @FayWebster Invitational. Selain Tyler, The Creator, festival ini dimeriahkan sejumlah musisi ternama, diantaranya Erika The Cashier dan Lionel Boyce. Kehadiran mereka menegaskan status Fay Webster Invitational sebagai ajang pertemuan para seniman di luar panggung utama dan menunjukkan perpaduan antara dunia musik dan olahraga otak. Palestina Cinema Days 2025 bakal hadir di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Tujuan acara ini tidak hanya menayangkan karya sinema, tapi juga memicu solidaritas dan diskusi mengenai isu-isu Palestina.
Solidaritas kepada Palestina bisa diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya melalui media seni film. Festival Film Internasional Palestina Cinema Days 2025 diselenggarakan Film Lab Palestine berbasis di Ramallah kini hadir di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Tujuan festival tidak hanya menayangkan karya sinema, tetapi juga memicu solidaritas dan diskusi mengenai isu-isu Palestina. Palestina Cinema Days pertama kali digelar tahun 2014 dan sudah hadir di berbagai negara, di antaranya Lebanon, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Menurut penyelenggara, aksi solidaritas tidak selalu berupa kegiatan besar, tetapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti menonton dan berdiskusi bersama. Pemutaran film ini diharapkan bisa menjadi jembatan pemahaman budaya dan kemanusiaan. Film Palestina tidak hanya merekam sejarah, tetapi juga menyoroti harapan dan perjuangan yang tak pernah padam. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, Yordania, sebuah negeri di jantung Timur Tengah kaya akan sejarah ribuan tahun, keajaiban alam, dan keramahan penduduknya. Di Yordania bisa menikmati beberapa destinasi wisata unggulan. Seperti apa keunggulannya? Berikut informasi selengkapnya. Aman. Ibu kota Yordania adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Dari kejauhan, bangunannya serba putih membuat kota ini dijuluki The White City. Namun Aman bukan hanya tentang sejarah. Di Rainbow Street, wisatawan bisa menikmati kafe-kafe modern, seni mural di dinding, hingga galeri seni kontemporer. Dari Aman kita menuju Petra. Petra, Rose City adalah mahakarya bangsa Nabatean. Memahat keindahan dari tebing batu merah muda. Untuk mencapainya, pengunjung bisa melewati Sik, lorong sempit sepanjang 1,2 km. Rasa penasaran kian memuncak, hingga tiba-tiba tersingkap Al-Khazneh atau Treasury, merupakan ikon Petra yang sangat menakjubkan. Petra menyimpan monasteri atau Eddeir, bangunan megah di puncak bukit, hanya bisa dicapai dengan mendaki 800 anak tangga. Meski lelah, panorama dari atas membayar semua rasa penat. Tak heran jika UNESCO menetapkan Petra sebagai warisan dunia dan dunia mengakuinya sebagai salah satu dari New Seven Wonders. Petra bukan sekedar tempat wisata, tetapi perjalanan spiritual ke masa lalu. Selamat datang di Wadi Ram. Gurun yang dijuluki Valley of the Moon. Hamparan pasir merah dan tebing-tebing batu menjulang menjadikannya pemandangan bak planet lain. Tak heran, Hollywood memilihnya sebagai lokasi syuting film The Martian dan Dune. Pesona Wadi Ram bukan hanya pada lanskapnya saja. Disinilah wisatawan bisa menyelami budaya Baduy, menunggang unta, minum teh hangat di tenda tradisional, hingga menyantap hidangan zarb, yaitu daging dan sayuran yang dimasak perlahan di bawah pasir gurun. Yang paling menakjubkan ketika malam tiba, langit Wadi Ram berubah menjadi panggung galaksi. Ribuan bintang menghiasi langit tanpa polusi cahaya, menghadirkan pengalaman astronomi alami yang tak terlupakan. Perjalanan berakhir di Laut Mati. Titik terendah di muka bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Airnya 10 kali lebih asin dari lautan biasa, yang membuat siapapun bisa mengapung tanpa usaha.
Sebuah sensasi menjadi momen ikonik bagi wisatawan. Sementara lumpurnya yang kaya mineral dipercaya mampu menyegarkan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya tempat wisata, Laut Mati adalah anugerah alam yang unik, sebuah keajaiban yang tak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Yordania adalah negeri yang mampu membawa melintasi waktu, dari hiruk-pikuk aman, megahnya Petra, romantisme Wadi Ram, hingga terapi alami Laut Mati, semua berpadu menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Yordania bukan hanya destinasi wisata, melainkan pengalaman hidup. Sebuah negeri yang mengajarkan betapa indahnya pertemuan antara sejarah, alam, dan budaya manusia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, semakin banyak warga Amerika Serikat hidup melajang bila pada 1980-an sepertiga warga Amerika telah menikah pada usia 21 tahun, maka angkanya belakangan hanya mencapai 6%. Menurut Pew Research Center, hidup sendirian punya tantangan secara emosional maupun ekonomi. Kegiatan melukis di Chicago menjadi kesempatan mencari kenalan baru, termasuk bagi mereka yang baru pindah ke kota ini. It has felt very isolating and lonely, and I think that's why I'm here at this paint and sip. I'm having a book club, I volunteer. Memperkenalkan orang memang menjadi tujuan pendiri kelas melukis ini. I think connection is the most valuable piece in the human experience. Di tengah peringatan pejabat kesehatan AS mengenai epidemi kesepian, persahabatan menjadi sesuatu yang semakin dicari. Analis bahkan mencermati minat untuk segera berpasangan atau bahkan berpasangan sama sekali semakin luntur. There's a global rise in single living. So in the United States alone, nearly half of American adults are unmarried. 28% of U.S. adults live alone. That's actually the most common household in the United States, having leapfrog, having jumped ahead of the nuclear family, which is now third on the list. And Pew Center reveals, their studies reveal, that 25% of millennials will never marry. And so we're seeing this rise of singles for many, many different reasons, but yet the world is still in many ways built for two. Biaya hidup bagi warga lajang cenderung lebih mahal dibandingkan mereka yang berpasangan. Perusahaan properti Zillow misalnya mencatat mereka yang tinggal sendirian setiap tahunnya membayar rata-rata $7.000 lebih mahal dibandingkan pasangan yang hidup bersama. Angkanya bervariasi untuk masing-masing kota, dan di kota-kota termahal termasuk New York, San Francisco, dan Boston, single tax ini bahkan bisa double digit ribuan dolar. Tapi kualitas hidup tak hanya soal ekonomi saja, menurut analis. One of the big advantages of being solo is that you feel like a complete person. You don't feel less than just because you don't have this one style of relationship in your life. That is incredibly liberating, I think. The other thing is that it actually makes the relationships that you have a lot healthier, in a sense, because you're not relying on this person to fill a void in your life. Sementara soal tak bisa berbagi biaya hidup, pengamat mengingatkan banyak sumber online bisa membantu orang berhemat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.